Renungan pada hari ini diambil dari kitab Ibrani. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Konsumerisme merupakan pandangan yang mendorong manusia untuk menjalankan proses konsumsi barang dan jasa hasil produksi dengan berlebihan secara sadar dan berkelanjutan. Konsumerisme menyebabkan orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh kepuasan tertinggi dalam hidup dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Seorang yang konsumtif membangun identitas dirinya dari tindakan konsumsi yang dilakukannya. Seorang yang konsumtif berupaya memperoleh rasa aman dari banyaknya barang yang dimilikinya. Hedonisme merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin melalui berbagai cara seperti menikmati hiburan, memiliki harta sebanyak mungkin, kegiatan seksual, dan sebagainya. Hedonisme meyakini bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Konsumerisme dan hedonisme mengajak orang memberikan kenikmatan jasmani berlebih dalam berbagai macam wujudnya dan memuaskan mata indrawi melalui pengalaman menyenangkan hingga yang spektakuler. Konsumerisme mengajarkan bahwa kehidupan yang lebih baik dan berkualitas akan didapatkan jika menggunakan produk dengan merek tertentu. Konsumerisme dan hedonisme mengajak umat manusia untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan mata serta kebanggaan hidup sesaat tanpa disadari. Iklan bukan hanya sekedar media untuk menyampaikan informasi bahwa produk tertentu tersedia di pasar, tetapi menjadi media untuk mengubah persepsi orang tentang manusia dan kehidupan. Konsumerisme dan hedonisme menghasilkan ketamakan. Hasrat berkelanjutan untuk memiliki barang dan uang lebih banyak dari yang diperlukan. Konsumerisme dan hedonisme mendorong terciptanya budaya tamak yang dianggap wajar oleh masyarakat. Karena mendorong orang untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang ditawarkan, orang melakukan konsumsi bukan lagi karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti tren yang ada. Orang tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Supaya konsumerisme dan hedonisme tetap memandu manusia dan semakin meluas pengaruhnya, dunia usaha memberikan fasilitas yang memungkinkan orang tetap membeli produk yang diinginkan ketika tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar apa yang diinginkannya. Dunia usaha memberikan kemudahan melalui fasilitas pay later, kartu kredit, hingga pinjaman online. Berbagai fasilitas yang terlihat memberikan kemudahan untuk memperoleh sesuatu tanpa kemampuan membayar pada saat itu. Memberikan kemudahan untuk berhutang, sehingga orang tetap bisa menjadi konsumeris ketika tidak memiliki kemampuan bayar pada saat itu. Konsumerisme akut akan segera menciptakan hutang. Hutang adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang di masa depan beserta dengan bunganya. Berhutang dalam berbagai wujudnya mengharuskan untuk membayar pokok dan bunganya di kemudian hari. Berbagai pinjaman yang sangat mudah didapatkan, seperti pinjaman online, memberikan bunga sangat tinggi kepada penerimanya. Itu berarti pihak peminjam akan bekerja untuk kepentingan kreditor dalam jangka waktu lama. Pihak peminjam akan menjadi budak kreditor dalam waktu lama. Berhutang berarti mengkonsumsi penghasilan masa depan kita di hari ini. Penghasilan yang baru akan diterima di masa depan telah dihabiskan di hari ini. Penghasilannya baru akan diterima di kemudian hari, tetapi telah dihabiskan di hari ini. Keharusan membayar sejumlah uang beserta bunganya di masa depan dalam jangka panjang akan membuat orang letih lesu dan berbeban berat. Kesadaran bahwa penghasilannya di masa depan harus dipotong setiap bulan dalam jangka panjang sehingga tidak bisa diterima sepenuhnya akan membuat orang kehilangan pengharapan baik dari pekerjaan yang dilakukannya. Kewajibannya untuk membayar berbagai hutang konsumtif yang sebelumnya terlihat sebagai kemudahan akan segera berubah menjadi beban berat dan kesulitan berkepanjangan yang akan memaksa orang harus bersedia melakukan apa saja demi memperoleh uang lebih banyak untuk membayar hutang kepada pihak yang tidak disukainya.
kewajibannya untuk membayar berbagai hutang konsumtif dalam jangka panjang akan memaksanya menjadi hamba uang. Karena itu, Allah mengingatkan anak-anaknya supaya tidak menjadi hamba uang. Allah meminta supaya setiap orang percaya belajar sungguh mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar mencukupkan diri berarti menahan diri untuk tidak membeli sesuatu ketika belum memiliki uang untuk membeli secara tunai. Memilih untuk tidak membeli suatu produk pada saat uangnya belum tersedia berarti belajar mengatakan tidak, baik kepada diri sendiri maupun kepada penjual. Belajar mengatakan tidak kepada diri sendiri berarti berupaya keras meredam dan mematikan dorongan dan godaan untuk memiliki suatu barang tertentu ketika uangnya belum tersedia. Belajar mengatakan tidak kepada penjual dilakukan dengan tidak terlarut dengan berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkan penjual. Ketika orang mencukupkan dirinya dengan menahan dirinya dalam mengkonsumsi sehingga keuangannya tertata dengan baik, jiwanya akan tentram. Suatu ketentraman batin berkelanjutan karena telah menata dirinya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ketentraman batin berkelanjutan karena mengetahui bahwa dirinya aman sebab telah dikelola sesuai dengan rancangan Sang Pencipta kehidupan. Ketentraman batin berkelanjutan karena Tuhan menjaga dan mengarahkannya menuju keadaan yang nyaman dengan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya.